Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 dengan anggota Adis Isnaini, Andini Febiastari, Yulia Listianti, dan Muhammad Rayhansyah akan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu tentang kinerja simpang jalan Kali Erang, Bumiayu, Kota Brebes. Next. Kota Brebes. Kota ini mempunyai luas sebesar 1.769,62 km persegi dan terbagi menjadi 17 kecamatan. Pada penelitian ini, kita akan menganalisis kecamatan Bumiayu, tepatnya Jalan Kalierang, Bumiayu, Kota Brebes dengan tipe jalan 2/2 undivided. Kondisi jalur tersebut terjadi kemacetan karena akses Jalan Bumiayu, Purwokerto. Pada presentasi ini, kami akan menyajikan latar belakang, data, perhitungan, solusi, kesimpulan, dan terakhir akan ada link video hasil penelitian kami. Latar belakang. Akan dijelaskan tentang kepadatan lalu lintas, faktor-faktor kepadatan lalu lintas, dan kapasitas. Kepadatan lalu lintas. Ukuran atau volume kendaraan yang melewati jalan di daerah tertentu dengan arus kendaraan yang bervariasi di saat jam-jam tertentu dinyatakan dalam per jam per kilometer. Kemudian faktor-faktor kepadatan lalu lintas. Yang pertama, physical bottlenecks. Kedua, kecelakaan lalu lintas. Ketiga, area pekerjaan. Keempat, cuaca. Kelima, alat pengatur lalu lintas. Keenam, acara khusus. Dan ketujuh, fluktuasi arus normal. Kapasitas. Menurut MKJI 1997, adalah jumlah maksimum kendaraan atau orang yang dapat melintasi suatu titik pada jalur jalan pada periode waktu tertentu dalam kondisi jalan tertentu atau merupakan arus maksimum yang bisa dilewatkan pada suatu ruas jalan, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau SMP per jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ades. Oke, selanjutnya yaitu data. Data yang diperoleh yaitu pada saat jam 9.40 sampai 9.55 terdapat sepeda motor yaitu sejumlah 443, sedan, jeep, dan taksi itu atau mobil pribadi itu 66, minibus 51, pick up tertutup atau box 2, pick up terbuka 24, bus kecil 4, bus besar 12, dan kendaraan tidak bermotor 22. Kemudian selanjutnya pada jam-jam berikutnya pada jam 9.55 sampai 10.10 diperoleh sepeda motor 382, sedan, jeep, dan taksi 48, minibus 39, dan pick up tertutup tidak ada. Kemudian pick up terbuka itu 16, bus kecil 5, bus besar 7, kendaraan tidak bermotor 7. Kemudian pada jam 10.10 sampai 10.25 sepeda motornya dan roda 3 itu 467, sedan, jeep, dan taksi itu 68, minibus itu 41, pick up tertutup itu tidak ada, kemudian pick up terbuka 28, bus kecil 2, bus besar 6, dan kendaraan tidak bermotor itu 12. Kemudian pada jam 10.25 sampai 10.40 sepeda motor dan roda 3 itu 505, kemudian sedan, jeep, dan taksi itu 55, minibus 49, pick up tertutup itu 3, pick up terbuka 26, bus kecil tidak ada, bus besar 7, kendaraan tidak bermotor 11. Next. Selanjutnya yaitu perhitungan. Yang pertama yaitu kapasitas dasar. Pada tipe jalan ini dua lajur tidak dipisah. Kemudian kapasitas dasarnya itu diperoleh 2.900 dan keterangannya itu kedua lajur. Kemudian pada faktor penyelesaian lebar jalan atau FCW, karena tipe jalannya itu dua lajur tidak dipisah dan juga lebar jalan efektifnya itu 10 meter sehingga FCW-nya itu diperoleh 1,29. Next.
Selanjutnya yaitu faktor penyesuaian arah lalu lintas atau FCSP. Pada tipe jalan ini yaitu 2/2 dan split arahnya itu 50-50 sehingga FCSP-nya itu 1. Kemudian ada faktor penyesuaian curb dan bahu jalan atau FCSF. Pada tipe jalan 2/2 UD atau jalan satu arah itu pada penelitian ini kita kelas hambatan sampingnya itu tinggi dan lebar bahunya itu kita mengambil ukurannya itu 2 meter sehingga FCSF-nya itu 0,95. Next. Selanjutnya yaitu faktor ukuran kota atau FCCS. Jumlah penduduk Brebesnya itu 1.722.600 dan sehingga faktor ukuran kota FCS-nya itu 1. Next. Selanjutnya ini ada perhitungan. Perhitungan ini kita dapatkan dari data yang telah diperoleh di awal, yaitu seperti data sepeda motor, mobil, UM, truk, angkot, bak terbuka, mobil box, dan bus. Dan dikategorikan ke beberapa tipe yang sama, yaitu MC, LV, dan HF, dan UM. Selanjutnya kita menghitung dan kita ubah ke dalam satuan EMP. Dan setelah kita ubah, kita dapat menghitung untuk mencari nilai Q dengan rumus seperti berikut. Q 1797 dikali 0,4 ditambah 237 dikali 1 ditambah 32 dikali 1,3 ditambah 180 kali 1 ditambah 94 dikali 1 ditambah 5 kali 1 ditambah 11 dikali 1,3 yang diperoleh dari data kendaraan yang lewat. Sehingga diperoleh nilai Q yaitu 1290 SMP per jam. Dan kita juga menghitung untuk kapasitas jalannya dengan rumus kapasitas dasar dikali FCW, dikali FCSP, dikali FCSF, dikali FCCS, sehingga diperoleh nilai 3554. Setelah itu kita bisa menghitung untuk derajat kejenuhan dengan rumus Q dibagi C, yaitu 1290 dibagi 3554. Dan menghasilkan nilai 0,363. Berdasarkan nilai tersebut, kita dapat menentukan tipe jalannya, yaitu tipe jalan B dengan arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Selanjutnya ada solusi yang akan dijelaskan oleh Bang Rehan. Silahkan. Ada solusi. Solusi yang bisa kita ambil dari hasil penelitian di lapangan. Yang pertama itu membuat rambu-rambu jalan seperti rambu parkir serong, zebra cross, rambu dilarang berjualan di bahu jalan, dan sebagainya. Yang kedua, menata parkir. Parkiran yang ada di lapangan itu terdapat parkiran-parkiran liar yang mengambil lahan bahu jalan yang terdapat di dua sisi jalan. Sehingga solusi dari kami itu tetap diadakan lahan parkir, tetapi hanya di satu sisi jalan, sehingga dapat menurunkan kepadatan volume kendaraan. Yang ketiga, menata pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang ada di bahu jalan masih sering terlihat dan bisa menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan tersebut. Solusi dari kami itu mengalihkan pedagang kaki lima tersebut yang masih berjualan di bahu jalan untuk berdagang di pasar, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya kemacetan. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil itu di ruas jalan Bumi Ayu Purwokerto
dengan lebar jalan 10 meter, yang pada kanan kiri itu terdapat pertokoan di ruas jalan, sehingga pada jam padat kendaraan atau peak hour yang ada, terkadang terjadi kemacetan. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya angkutan umum yang berhenti atau mengetem di sembarangan jalan, kendaraan yang parkir sembarangan tempat atau parkiran liar, dan juga pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang bahu jalan, terlihat mengakibatkan volume kendaraan menjadi padat. Sehingga perlu dilakukan adanya penataan parkir dan juga pedagang kaki lima serta penambahan rambu-rambu lalu lintas, dan juga untuk mensosialisasikan kepada supir angkot untuk tidak mengetem atau berhenti sembarangan jalan, agar ruas jalan yang ada tidak menjadi sempit dan tidak terjadi kemacetan. Sekian. Di sini ada link video YouTube untuk kami melihat penelitian di Jalan Brebes untuk menghitung volume kendaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada, Yul. Suaranya kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.